Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan seri pengajaran tentang filokalia. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang salah satu topik yang penting di dalam spiritualitas filokalia, yaitu tentang hati atau tentang kemurnian hati. Nah, untuk memulai pengajaran ini dari para bapak filokalia, saya akan memulai dari salah seorang bapak gereja yang bernama Saint Nectarios dari Agina, yang sebentar kita akan memperingati 100 tahun kematiannya. Dia mengatakan bahwa happiness is a pure heart, for such a heart becomes the throne of God. Jadi kebahagiaan atau orang yang diberkati, orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki kemurnian hati. Karena orang demikian hatinya itu menjadi tempat tahtanya Allah atau tempat di mana Allah ada di dalamnya. Nah, kata dia, hati kita itu adalah bagian paling dalam dari jiwa atau roh kita. Hati adalah tempat di mana kita, yaitu manusia ini, berjumpa dengan Allah di situ. Kita mengundang Kristus tinggal di dalam hati kita. Kalau kita sering baca di dalam Injil Yohanes, maka Kristus datang tinggal di dalam kita bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia tinggal di dalam hati kita melalui pertobatan kita, ya, dengan memiliki hati yang penuh dengan kerendahan dan kasih. Ketika Kristus ada di dalam hati kita, kita memiliki damai sejahteranya yang memimpin kita untuk melihat kecantikan, keindahan ilahi, sukacita, dan kebahagiaan dalam segala hal dan segala sesuatu dan setiap orang yang mengelilingi kita. So kita bisa melihat the beauty, the joy, the happiness in everything and everyone around us. Kita bisa melihat kecantikan, kebahagiaan, sukacita dalam segala sesuatu dan setiap orang di sekitar kita. Kristus berkata, berbahagialah orang yang memiliki suci hati atau kemurnian hati, karena mereka akan melihat Allah. Ya, dalam Matius 5 ayat 8 sampai 10. Ketika Kristus ada di dalam hati kita, kita melihat sesama kita, tetangga kita, yaitu melalui kacamata dari jiwa kita, yaitu dari kacamata Allah, di mana hati menjadi tempat tinggalnya Allah. Dan ketika kita menginginkan keselamatan kita dan memiliki compassion setiap orang, ya, terhadap setiap orang, maka kita akan mengorbankan our ego, our time, dan talenta kita untuk melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa berikan untuk setiap orang. Karena setiap orang itu adalah subjek dari kasihnya Kristus. Nah, kita melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kita memiliki hati yang menjadi tahtanya Allah di sana, kata Nectarios. We can change the world. Kita bisa mengubah dunia, but each of us looking inward to first change ourselves. Ya, kita bisa mengubah orang lain kalau kita mengubah diri kita terlebih dahulu dengan cara kita menyatukan hati kita dengan Allah. Ya, membuat hati kita menjadi tahtanya Allah, sehingga perspektif kita, mata hati kita, mata jasmani kita, cara pandang kita, pikiran kita, itu adalah perspektif di dalam Allah, yaitu di dalam satu keselamatan yang terus menyatu di dalam dirinya. Let us walk with God. Marilah kita terus berkarya bersama dengan Allah through the reading of Scripture and the sacraments to purify our heart. Ya, melalui pembacaan kitab suci dan sakramen dari hati kita, sehingga kita bisa menyediakan ruangan yang lebih luas untuk Kristus. This way we may see our life and everyone around us more clearly through the joyful eyes of our soul. Ya, dengan cara ini kita bisa melihat kehidupan kita dan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita dengan lebih jelas dari perspektif Allah, sehingga
kita memiliki satu kehidupan keselamatan yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara, ini satu renungan singkat dari Nectarius ya tentang happiness. Nah, ini membuat saya ingin membagikan apa sih yang diajarkan tentang kemurnian hati ini, sehingga dengan hati yang murni ini kita bisa melihat Allah, melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan, orang-orang di sekitar kita dari perspektif Allah, yaitu perspektif kasih. Dan dari kasih itulah akhirnya kita mengorbankan ego kita sacrifice, dan kita bisa mengasihi sesama. Dengan mengasihi, maka kita memancarkan kasih Kristus, kemuliaan Allah, sehingga orang-orang yang dari sekitar kita itu juga boleh merasakan dan mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, seperti apa kemurnian hati, atau bahasa Yunani itu katortitatis kardias. Makarios menggambarkan hati sebagai istana Kristus, ya, atau hati itu seperti nakoda yang mengarahkan semua pelaut, ya, seperti sais dari kereta kuda. Nah, jika rumah itu tidak murni atau najis, bagaimana bisa seorang raja dapat bersemayam di dalamnya? Tanya Makarios. Sama seperti pembangunan kembali dari satu kota dimulai dengan menyingkirkan reruntuhan-reruntuhan yang lama. Demikian juga satu hidup yang baru itu dimulai dengan pemurnian hati seseorang. Jadi kalau kita mau memulai satu kehidupan yang baru, seperti ibarat kita mulai membangun satu rumah, kita mulai menyingkirkan reruntuhan itu dengan cara memurnikan hati kita. Hati adalah ruangan maha kudus manusia. Dari sinilah pemurnian dari hati itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena Allah tidak pernah puas dengan kasih yang setengah hati atau yang setengah-setengah, sebagian-sebagian. Tapi Dia menginginkan agar kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Ya, kita bisa baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ini adalah satu kasih yang sepenuh hati, adalah kasih yang membersihkan hati dari segala kenajisan, leruntuhan tadi, hal-hal dosa, ya, dengan meninggalkan ilah-ilah palsu dan berhala-berhala. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Ilah-ilah palsu atau berhala-berhala berarti ciptaan itu menggantikan posisi Allah. Apa saja ciptaan? Bisa saja alam ini, harta, ya, pekerjaan, atau orang-orang tertentu. Nah, itu bisa menjadi berhala bagi kita. Uang. Nah, itu harus ditinggalkan. Ya, meninggalkan kenajisan tersebut dan menguduskan hati sebagai satu ruangan yang kudus bagi Allah itu sendiri. Jadi kita menyingkirkan reruntuhan, kita membersihkan ruangan itu sehingga menjadi bersih, kudus, suci. Dari situlah menjadi satu ruangan yang kudus, yang maha kudus untuk Allah datang, tinggal dan berdiam di dalamnya, di dalam hati. Itulah membersihkan hati, itulah memurnikan hati. Jadi memurnikan hati ibaratnya membersihkan hati dari segala dosa dan membersihkannya, menguduskannya untuk Allah sendiri. Orang yang murni hatinya adalah orang yang sudah dibersihkan atau dimurnikan. Jadi ada satu pemurnian atau pembersihan awal ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, lalu kita dibaptiskan melalui air dan roh. Ya, melalui roh, melalui air itu melalui baptisan, melalui roh itu berarti melalui karya Roh Kudus dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 yang bekerja ketika sakramen dilaksanakan. Kemudian dinyatakan dalam sakramen Krisma 1 Yohanes 2 ayat 27, 2 Korintus 1 ayat 20 dan 21, 1 Samuel 16 ayat 13. Jadi kemudian hati mulai bekerja ketika kita percaya dan dibaptis serta diurapi oleh Roh Kudus. Kemurnian tidak dapat terjadi hanya semata usaha atau komitmen manusia saja. Pada kenyataannya kalau kita lihat dalam Nabi Yeskiel mendengar Allah berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Yeskiel 36 ayat 26. Jadi kita lihat Allah turut bekerja. Kemudian semacam itulah dihasilkan hanya oleh manusia, oleh seseorang yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Melalui manusia lama kita dikuburkan di dalam baptisan dan manusia baru itu bangkit, muncul bersama dengan Kristus. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Serta melalui pertobatan kita sehari-hari tentunya. Ya. Jadi kemudian hati percaya, dibaptis, lahirlah, muncullah manusia baru, lalu kita kerjakan melalui pertobatan kita sehari-hari. Inilah ketika Allah memberikan kita satu hati yang baru, hati nurani yang baik. 1 Petrus 3 ayat 21. Nah, saudara-saudara, tetapi ada juga satu pembersihan yang terus sedang dikerjakan, terus menerus dihasilkan, yaitu tadi yang saya katakan pertobatan sehari-hari atau pengakuan dosa-dosa kita melalui air mata penyesalan, air mata pertobatan. Kapan saja kita berdosa, kita perlu bertobat dan berdoa. Seperti Mazmur Daud 51 ayat 12 sampai 13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh-Mu. Janganlah membuat aku dari hadapan-Mu, membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Nah, ini yang diajarkan dalam Filokalia. Ya, pemurnian hati adalah satu proses pembersihan yang terus menerus melalui pertobatan atau pengakuan dosa kita sehari-hari. Tadi Makarius, sekarang kita lihat apa kata Theodoros di Asketik, ya, atau Theodoros sang pertapa menulis dalam Filokalia. Dikatakan satu jiwa yang murni, ya, kemudian hati itu adalah satu jiwa yang murni yang sungguh-sungguh disebut sebagai satu alat pilihan. Kisah Rasul 9 ayat 15. Satu taman yang tertutup, satu mata air yang termeterai. Kidung Agung 4 ayat 12. Serta satu tahta pengertian. Ya, tadi Nectarius mengatakan hati yang murni, hati yang dimana Allah dan Kristus itu bertahta. Theodorus mengatakan tahta pengertian. Kemudian hati bukanlah pertama dan terutama satu masalah menghindari segala macam hal-hal yang buruk, tapi lebih daripada itu adalah satu keinginan akan hal yang paling baik di atas segala-galanya. Oke, ini adalah menginginkan satu hal saja, serta memusatkan seluruh hidup kita pada satu hal itu. Apa satu hal itu? Yaitu mengenal Allah, mengasihi Dia, melayani Dia dengan segenap pikiran kita, segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Nah, apabila engkau murni di dalam hati, engkau meletakkan semua perhatianmu pada apa yang Allah kehendaki darimu. Jadi Theodorus mengatakan, kemudian hati berarti memusatkan hati kepada Allah satu saja, pada yang paling baik, yang paling cantik, indah, yaitu apa yang menjadi keinginan Allah kepada kita. Engkau ingin menjadi orang yang saleh, seorang pribadi yang memiliki integritas. Itulah kemudian hati. Keinginan yang terdalam adalah bagi Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang. Kemudian hati berarti mengasihi semua orang dan memiliki satu tujuan dan arah satu-satunya yang paling utama. Dan tidak bersifat membuang serta tidak terombang-ambing seperti gelombang laut. Dalam Yakobus 1 ayat 8. Kemurnian atau keutuhan dari hati menuntun kita kepada pencerahan hati atau batin, yaitu menuntun kita kepada kemuliaan dan pemanunggalan dengan Allah atau theosis. Ini kata sang Theodoros, ya. Theodoros melanjutkan kemurnian hati sebagai mencabut akar-akar, ya, pikiran hawa nafsu atau logisme, ya, di dalam hati. So, kemudian hati berarti membersihkan hawa nafsu atau pikiran-pikiran jahat untuk mencapai satu ketersapihan dari hawa nafsu, ya, sehingga bisa mencegah dosa-dosa itu timbul atau dikerjakan. Nah, kemudian hati menghasilkan satu kebajikan, yaitu disebut pengendalian diri, yaitu mencegah
diri, mencabut akar-akar dari pikiran-pikiran hawa nafsu, dari dalam pikiran, dari dalam nus, dari dalam hati. Nah, ini yang disebut juga kemurnian hati. So, kemurnian hati bagi Theodorus adalah bagaimana kamu bisa mencapai dispassion, artinya kamu punya satu eh, kekuatan untuk mencegah hawa nafsu itu menjadi perbuatan dosa. Itulah disebut kemurnian hati. Ya, kita lanjutkan. Sang Kristus suatu kali pernah mengatakan, mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6, 22-23. Nah, di sini jelas bahwa mata itu menjadi seperti jendela dari seluruh tubuh. Dan yang dimaksudkan dengan oleh Kristus di sini, mata itu adalah jiwa manusia. Nah, jika jiwa itu najis atau tidak bersih, atau jika jiwa itu ditaburkan oleh rasa-rasa praduga, kebencian, hawa nafsu, daging, ya, kesombongan, maka itulah menjadi satu yang akan merusak jiwa itu sendiri. Ya, jika jiwa itu ditabur dengan rasa dengki, iri hati atau cemburu, maka dia akan merusak segenap cara pandang dan visi kita. Kita akan melihat orang lain dan hal-hal sekitar kita bukan sebagaimana mereka ada, namun sebagai penyimpangan pandangan kebencian atau kedengkian yang kita timbulkan. Mata dan telinga adalah saksi-saksi yang buruk bagi mereka yang memiliki jiwa yang barbar atau jiwa yang cemar, kata Heraklius. Ya, ini seorang filsuf Yunani eh, pada atau 25 abad yang lalu ya. Nah, saudara, bagaimana mata atau menjadi jendela dari jiwa itu, jika hal-hal yang buruk masuk, maka akan mengeluarkan hal-hal yang tentunya jahat. Ya, seperti mata kita akan menjadi jahat kalau kita mendengar hal-hal yang buruk, telinga kita akan menjadi jahat. Kalau kita berbicara hal-hal yang buruk, maka mulut kita akan menjadi jahat. Apa yang dilakukan katarak terhadap mata jasmani kita, itulah yang dilakukan oleh dosa pada mata rohani kita, yaitu mata dari jiwa kita. Dosa-dosa itu mengaburkan dan menyimpang cara pandang kita. Hati yang dibersihkan dari dosa dan terbuka bagi cahaya Allah, terangnya Allah, ya, yaitu terang kebenaran ilahi, maka hati yang demikian adalah hati yang siap melihat Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Yohanes Klimakus, mengatakan bahwa kemurnian, ya, kemurnian hati itu akan menjadikan kita seorang teologiawan. Yang artinya kita akan melihat terang, memiliki terang itu, sehingga kita bisa memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kata dia. Jadi seorang teolog atau seorang rohaniawan, kita bisa katakan seorang pengikut Kristus adalah pengikut yang membersihkan hatinya sehingga terang itu terus boleh bercahaya dan dia boleh memahami, melihat, mengenal Allah Sang Tritunggal. Itulah seorang teolog. Kemudian Bapak Gereja yang lain bernama Philotheos dari Gunung Sinai menambahkan prinsip-prinsip Yesus itu, ya tadi yang mata menjadi jendela jiwa tadi, itu dinyatakan hanya kepada mereka yang menyucikan akal pikiran mereka. Agustinus menuliskan pentingnya kemurnian. Ini adalah seluruh usaha kita, kesibukan kita dalam hidup ini adalah memulihkan kembali sampai sehat mata dari hati kita, di mana Allah dapat dilihat. Ketika ditanya mengenai apakah tujuan kehidupan itu, seorang bapak padang gurun bernama Abah Musa mengatakan, akhir atau telos dari segala profesi kita adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tapi tujuan atau goalnya, skoposnya adalah kemurnian hati. Yang tanpa itu tidak mungkin seseorang mencapai kerajaan surga. Jadi Abah Musa mengatakan telos kita adalah kerajaan surga, tapi skopos kita, goal kita adalah kemurnian hati.
Sebab tanpa kemurnian hati, kita tidak bisa mencapai kerajaan surga atau melihat Allah itu sendiri. Kemudian, hati mensuplai darah kepada semua anggota tubuh, sampai kepada pembuluh-pembuluh yang paling kecil sekalipun. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan rohani. Ya, bukan hati mensuplai darah, tapi jantung yang mensuplai darah. Nah, hal yang sama terjadi dalam kehidupan rohani ya. Apabila hati itu bebas dari dosa, bersih dari setiap hawa nafsu dan dari pemikiran yang penuh hawa nafsu, maka seluruh anggota indera kita akan bersih. Karena mereka akan disuplai oleh hati yang murni. Athanasius mengatakan hati yang murni itu berarti mengerti kitab suci. Dia mengatakan menyelidiki dan mengerti secara benar atas kitab suci. Diperlukan adanya satu hidup yang baik dan jiwa yang murni. Karena tidak mungkin orang mengerti pengajaran orang kudus, kecuali orang itu memiliki satu pikiran yang murni dan mencoba meneladani kehidupan orang-orang suci tadi. Kemudian kita lihat kemurnian adalah menghendaki satu hal saja. Basil ya menggambarkan satu hati yang murni sebagai hati yang punya satu tujuan, satu sasaran, yaitu memperkenankan Allah dengan ketaatan, memelihara hukum kasih-Nya. Agustinus, kemudian hati adalah sesuatu yang secara utuh menyatu, hanya fokus kepada Allah saja. Dan ini menuntut satu ketidakmelekatan atau ketersapihan tertentu dari hal-hal lain, khususnya dari nafsu dosa. Tetapi juga segala sesuatu yang bisa mencobai dan mengalihkan perhatian kita dari pemeliharaan Allah. Ya, jadi bagi Agustinus dan Basil, kemudian hati itu berarti hidup yang terfokus hanya kepada Allah dan melepaskan diri dari segala kelemekatan dosa dan memelihara hukum kasih-Nya. Amalan-amalan yang dapat menolong kita menjadi tersapi dari atau tidak melekat pada hal-hal dunia ini, sehingga kita bisa mengarahkan perhatian kita lebih baik semata-mata kepada Allah. Itulah sebab Yesus mengatakan mengasihi Allah dengan segenap hati itu. Ya, dengan segenap hati berarti fokus mengarahkan perhatian kita hanya kepada Dia. Misalnya amalan-amalan kita atau kebajikan kita bisa lakukan, misalnya dengan doa atau sembahyang, membaca kitab suci secara teratur tiap hari, liturgi, ibadah, perjamuan kudus, pertobatan, puasa, memberi sedekah atau persembahan harta milik. Ya, nah itu semua kebajikan yang kita bisa lakukan sehingga mengarahkan hati kita kepada Allah dan memurnikan hati itu sendiri. Ini adalah hal yang praktis. Misalnya kita doa atau sembahyang, membaca kitab suci, mengikuti Ekaristi atau perjamuan kudus, beribadah, menyanyi, bermazmur, bahkan berpuasa dan memberi sedekah. Ya, nah dari sini kita bisa melatih kemurnian hati itu. Oke, nah kalau kita tidak melakukan itu membuktikan bahwa kita tidak fokus kepada Allah. Kita tidak bisa mengasihi Dia dengan segenap hati tadi. Ya, jadi latihan-latihan itu sekaligus menjadi latihan dan sekaligus batu uji, tolok ukur. Apakah hidup ini Allah yang paling utama atau hal-hal yang lain? Kasih Allah yang tidak dapat diutarakan itu bagi kita adalah membangkitkan dalam diri kita satu kasih yang memurnikan Allah, memurnikan bagi Allah dan anak-anaknya. Agustinus menulis, karena jika seseorang memiliki kasih, dia melihat Allah. Sebab kasih, Allah adalah kasih, dan bahwa mata itu akan dibersihkan makin hari ya oleh kasih, sehingga kita bisa melihat. Makin kita dimurnikan, makin kita melihat, kata Agustinus. Nah, penulis filokal yang lain, yaitu Maximus the Confessor atau Maximus pengaku iman, menyatakan bahwa makin kita dimurnikan, maka kita akan makin melihat Allah itu. Ya, dia katakan di dalam 4th Century Unloved-nya,
Ya, Kristus tinggal di dalam hati kita melalui iman dalam Efesus 3:17. Dan semua harta, hikmat, dan pengetahuan rohani itu tersimpan di dalam Kristus. Kolose 2:3. Sehingga kalau Kristus tinggal di dalam hati kita, maka semua harta, hikmat, dan pengetahuan rohani ada di dalam hati kita. Dan itu akan dinyatakan ke dalam hati kita melalui purifikasi, pemurnian, ya, dengan ketaatan kita kepada perintah-perintahnya. Jadi makin kita memurnikan hati, berarti makin kita taat. Dengan makin kita taat, kita akan dikaruniai oleh segala macam wisdom and spiritual knowledge yang ada di dalam hati kita, di mana di situ Kristus tinggal. Nah, Kristus akan tinggal kalau kita makin melakukan yang namanya purification. Jadi saudara, semuanya berjalan beriringan. Memurnikan hati berarti kita melakukan purification dengan satu ketaatan. Ketaatan kita lakukan, maka itu mendatangkan hati yang penuh dengan wisdom dan spiritual knowledge. Dan di situ akan makin terus menguduskan kita. Sehingga kita makin lama menjadi seperti Kristus yang ada di dalam hati kita. Nah, Maximus berkata lagi, dia katakan dalam Matius 5 ayat 8 ya. Berberkatilah, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Nah, karena Kristus ada di dalam atau tersembunyi di dalam hati kita yang percaya kepada Dia, maka kita akan melihat Dia dan kekayaannya yang ada di dalam Dia. Ya, ketika kita memurnikan diri kita melalui kasih dan pengendalian diri, self control. Okay? And the greater the purity, dan makin besar kemurnian kita, makin kita akan melihat Allah. Ini kata Maximus the Confessor. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Maximus menulis lagi, hati yang dimurnikan itu berarti adalah hati yang terus disunat di dalam roh, ya, untuk menyingkirkan semua hal-hal yang jahat. Oke, dan ini berarti bahwa nus kita atau intelek kita akan selalu sensibel dan bisa menyaring hal-hal yang jahat, ya, menangkap hal-hal yang baik. Dan ini akan terus membuat tubuh dan jiwa kita semakin divine, semakin ilahi. Sebab apa? Hati atau nus intelek tadi bisa menyaring hal-hal yang kotor. Seperti kita punya saringan air dari luar yang masuk disaring. Akhirnya menjadi air yang murni, dan itulah yang kita minum, menyehatkan tubuh kita. Begitu juga hal-hal yang cemar yang masuk melalui panca indera kita, itu harus disaring yang namanya oleh kemurnian hati tadi. Hati yang murni atau intelek tadi. Sehingga bisa membuang hal-hal yang jahat dan hal-hal yang baik itu yang tinggal. Nah, kira-kira apa yang dikatakan oleh Maximus, ya. Love and genuine affection, faith and clear conscience, ya. Jadi kasih dan perhatian atau belas kasih yang tulus, yaitu dengan iman dan hati nurani yang bersih. Nah, ini adalah hasil dari hati yang tersembunyi tadi, yang penuh dengan rahmat dan anugerah Allah tadi. Nah, hati yang demikian itulah akan memampukan kita, ya, untuk melahirkan yang namanya genuine affection, love tadi. Ya, jadi sebab itu penting sekali kita punya kemurnian hati sehingga akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Kristus. Philotenas dari Sinai sekarang mengatakan hati yang dimurnikan akan menjadi surga batiniah. Makarius menambahkan, jika engkau itu murni, surga itu ada di dalam hatimu. Dan di dalam kamu
ya, engkau akan melihat terang dan para malaikat dan Tuhan dari para malaikat. Di manakah kerajaan Allah itu? Yesus berkata, ada di dalam hatimu, di dalam kamu, dalam Lukas 17 ayat 21. Makin banyak dari kasih Allah dan belas kasih yang kita terima, makin kita persembahbaktikan diri kita kepadanya. Maka kita mengasihi dia dan melayani dia. Sehingga kita makin dapat mengalami kerajaannya di dalam diri kita. Dan akan lebih baik kita persiapkan mata kita bagi kegemilangan, kecemerlangan surga. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lihat apa kata Filoteos dari sini lagi. Hati yang terjaga itu adalah hati yang murni, dan kita perlu menjaga setiap saat, setiap momen dengan kerajinan, ketekunan, yaitu menyaring pikiran-pikiran yang ingin merusak atau mengotori hati itu. Oke, nah dia mengatakan bahwa kita harus punya cermin jiwa, yaitu selalu melihat cermin itu, melihat ke dalam hati kita. Seperti kita bercermin, kita melihat rupa kita. Nah, kita punya cermin jiwa, yaitu melihat jiwa kita. Nah, cermin itu dia katakan adalah Kristus Yesus. Berarti kita bercermin melalui Kristus, sehingga dari situ yang kita lihat adalah wisdom and power of the God the Father. 1 Korintus 1:24. Ya. Kemudian menjaga hati, terus dia katakan, marilah kita terus mencari kerajaannya di dalam hati kita. Lukas 17:21 tadi. Ya. Mencari benih, Lukas 13 ayat 19. Mencari mutiara, Matius 13:45. Ragi, Matius 13:33. Nah, itu semua gambaran atau tipologi dari kerajaan surga. Ya, mencari Kristus, mencari kerajaan surganya di dalam hati kita. Sehingga dari situ kita bisa membersihkan saringan tadi. Jadi kalau saringan itu kan terus menyaring air-air yang kotor tadi, lama-lama saringannya juga kotor. Karena noda-noda tinggal di situ. Nah, kita perlu membersihkan saringan itu. Itulah memutihkan hati. Itulah membersihkan mata dari hati kita atau intelek kita atau nus kita. We cleanse the eye of the intellect, kata Filoteos. Ya. Dengan cara apa tadi? Mirror, ya, Jesus Christ, and then kerajaan surganya. Ya, nah, maka di situ kita bisa cleanse the eye of the intellect, dan dari situ kita find all things hidden within us. This is why our Lord, itulah kenapa Tuhan kita Jesus Christ berkata, the kingdom of heaven is within us. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Nah, itu menunjukkan bahwa keilahian tinggal di dalam hati kita. Ya, di dalam 40 text on watchfulness. So it's very important that menjaga hati with the all diligence, ya, sehingga dari situ kita bisa menemukan kerajaan Allah di dalam hati kita. Dan disitulah kerajaan Allah, terang itu, Kristus itu yang akan membersihkan hati kita sehingga saringan itu jadi baru, menyaring segala pikiran yang jahat. Kemudian kita lihat apa kata Elias the Presbyter ya tentang hati ini. Ketika kita terus melanjutkan continuous prayers, ya, doa tanpa henti, misalnya dengan bermazmur, itu akan membawa kita ke dalam hati kita. Hati ini kita akan terbawa ke dalam hati kita, dan hati itu akan seperti tanah yang baik, yang akan mulai bisa menghasilkan berbagai macam tanaman, proses, mawar. Ya, ini bisa melihat incorporeal reality, hal-hal yang tidak berjasmani. Bunga lili yang akan menerangi hal-hal yang terlihat corporeal reality, ya.
and then violate the many judgment of God. Ya, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, akhirnya kita bisa paham. Nah, kalau kita punya hati seperti tanah yang baik hati, dengan melalui continuous prayer, doa tanpa henti. Makarius dari Mesir mengatakan, cleanse me from my secret faults. Ya, tahirkan aku, sucikan aku dari segala kesalahanku. Ya, dalam Mazmur 19 ayat 12. Itu dia mengatakan bahwa much prayer and faith, ya, dengan pertobatan sungguh-sungguh pada Allah, maka kita bisa dengan pertolongan Roh Kudus menaklukkan segala macam kelemahan kita atau dosa itu. Nah, dengan pengertian ini kita bisa melawan, berjuang melawan dosa itu, dan keep strict watch over our heart, dan bisa terus dengan sungguh-sungguh tekun menjaga hati kita. Ya, dalam Mazmur Amsal 4 ayat 23 kata Makarius. Kemudian kita lihat apa kata Simeon the New Theologian, ya, Simeon sang teolog baru. Dia mengatakan menjaga hati itu berarti menjaga intelek. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berjaga-jaga dan berdoa. Dia katakan, kita harus selalu patrol berarti berwaspada within the heart. Ya, and then dia mengatakan lagi, bentar, saya akan ganti slide-nya dulu. Dia mengatakan, we should always be on patrol within the heart, and from within, from the depth of the heart, we should offer our prayers to God. Ya, jadi menjaga hati dengan menaikkan doa kepada Allah. Once it has tested within the heart that the Lord is bountiful, ketika kita sudah bisa merasakan bahwa hati, di dalam hati bahwa Allah itu bountiful dalam Mazmur 34 ayat 8, maka intellect will have no desire to leave the heart. Maka nus kita tidak punya desire untuk meninggalkan hati. Ya, it will repeat the words of the Apostle Peter. Maka seperti yang dikatakan Rasul Petrus, it is good for us to be here. Itu sangat baik kita ada di sini. Matius 17 ayat 4. Yaitu, it will keep watch always within the heart. Menjaga hati kita, repulsing and expelling all thoughts sown there by the enemy. Mengusir segala benih yang jahat, ya, yang ditabur oleh musuh. To those who have no knowledge of this practice, bagi kita yang nggak ngerti ini, it appears extremely harsh and arduous. Maka akan sangat sulit bagi kita. And indeed, it is oppressive and laborious. Nah, itu harus terus tekun gitu ya. Not only to be uninitiated, but also to those who, although genuine experience, bagian bukan hanya untuk, tapi untuk semua orang, termasuk yang sudah berpengalaman. Had not yet felt the delight to be found in the depth of the heart. Jadi harus bisa menemukan seperti mutiara di dalam hati kita. But those who have suffered this delight proclaim with Saint Paul, who will spare us from the love of Christ. Jadi kalau kita sudah bisa mengatakan ini, maka kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, ya, siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini kasih yang sangat dalam yang kita mesti temukan di dalam hati kita. So the point is, we should always be on patrol within the heart, ya, through an unerring attentiveness and prayer. It means that keep the intellect watch over the heart while it prays. Nah, ini very beautiful, ya, perkataan yang sangat bagus bagi kita, bahwa bagaimana kita berdoa masuk ke dalam hati kita, nus kita within the heart to meet God. Seperti kata Nectarius tadi, hati menjadi perjumpaan kita dengan Allah di dalam doa dan berjaga-jaga. Itulah artinya memurnikan hati, menjaga hati. Ya, keep watch always our nose in the heart by praying and attentiveness. Nah, ini kata Saint Simeon the theologian. Ya.
And then kita akan lihat kata Nikitas Stitatos. A good spirit does not produce turbid, foul-smelling water, redolent of holy matter, nor can a heart that is outside the kingdom of heaven gush with stream of divine light, giving out the sweet savor of spiritual milk. Ya, jadi hati yang murni itu adalah hati yang terus disirami oleh air, oleh hal-hal yang ilahi, sehingga akan memancarkan keharuman spiritual. Kata kita tos. Kita akan lanjutkan dari Nikiforos the Monk, ya. Do you see how through fullness of the heart, Saint Anthony was able to perceive God and to acquire the power of clairvoyance? For it is in the heart that God manifests himself to the intellect. First, according to Saint John Climacus, as fire that purifies the lover, then light eyes illumines the intellect and renders it godlike. Nikiforos mengatakan bahwa memurnikan hati itu melalui menjaga hati. Seperti yang dia kutip dari Anthony mengatakan bahwa orang yang bisa mengerti Allah berarti dia bisa mendapatkan powernya, ya. Nah, inilah artinya hati di mana Allah memanifestasikan, menyatakan dirinya kepada intelek, kepada hati pertama, dan akhirnya itu menghasilkan satu terang seperti api yang memurnikan intelek kita, ya, dan akhirnya kita menjadi seperti dia, mendapat pancaran seperti dia. Godlike, renders it godlike. Ini kata Nikiforos. Dan kita lihat lagi apa kata Jesuit Fathers yang Bapak Filokali yang lain. Nikiforos mengatakan, the most important task for an ascetic is to enter into his heart, to wage war against Satan. Ya, jadi sangat penting bagi kita melatih bagaimana kita masuk ke dalam hati kita, berperang melawan setan, membenci dia, melawan dia, berjuang melawan pikiran-pikiran jahat yang memprovokasi kita. If you keep your body outward chaste and pure, jika kita menjaga tubuh kita murni, kemudian di dalamnya juga ya, jika kamu menjaga tubuhmu secara jasmani yang murni, tetapi di dalam kita adulterous, kita tidak setia kepada Allah, maka sekali lagi kamu tidak bisa menjaga tubuhmu tetap murni, kata Nikiforos. So start from the inward and then the outward. Nah, Gregory of Sinai sekarang dia berkata bahwa hati yang murni adalah hati yang free from destructive thought, dari pikiran-pikiran jahat, energized by the spirit, ya, diberi kekuatan oleh Roh Kudus. For all is done and set there spiritually, karena disitulah spiritualitas kita. If we do not attain such states in this life, we may cause our other virtue to be a stone fit for building into the temple of God, but we will not ourselves be a temple of celebrants of the spirit. Ya. Nah, jika kita tidak mampu menjaga itu, maka kita ibaratnya itu kita tidak bisa membangun ya temple of God di dalam diri kita. Yang kita menjaga hati berarti membangun bait Allah itu, ya, and then kita akhirnya menjadi pemuja Allah karena ada kehadiran bait Allah di dalamnya. Oke, kita akan lihat beberapa lagi ya dari Gregory Sinai. Dia berkata, when the watchmen grow weary,
ya, Saint John Climacus. He stand up and pray, then he sit down again and choruses assume the same pace. Other Saint John is here referring to the intellect and is saying that should we have in this matter when it has learned how to guide the heart. Yet what he say can apply equally to psalmody. For it is said that when the Greek Faustinus was asked about how one should psalmodize, he replied, the hours and the liturgical order are the church revision, and rightly given so that concord is maintained when there are many praying together. So, jadi di sini dia mengatakan bahwa stand up, berdirilah dan berdoalah, duduklah kembali dan berdoalah kembali. Nah, jadi inilah cara kita menjaga intelek kita atau hati kita juga di heart. Ya, doa misalnya these hours, jam-jam hours ya, jam pertama, jam ketiga, jam keenam, jam ke-9, kemudian ada liturgical orders dan sebagainya ya. Nah, ini adalah untuk maintain our prayer. So this is very practical ya. Jadi kita bisa maintain our prayer, maintain our heart ya, and then ini adalah satu usaha melalui labor, meditation, prayer ya. Kita bisa juga mengulangi doa Trisagion, the Lord's Prayer atau doa Bapa Kami, and then kita bisa juga minta Allah untuk membebaskan kita dari kejatuhan kita. Do not grow slack in doing this. Ya, your mind should be concentrated in prayer all day long. Jadi harus konsentrasi kepada doa itu, ya, seperti kata Alpha Sonutios. Make clear that that private meditation is the prayer of the heart. Ya, jadi bahwa meditasi itu adalah doa dari hati, and then to practice a little prayer means to stand and psalmodize, berdiri dan bermazmur. And then John Climacus juga mengatakan bahwa the state of stillness entails first total detachment. Memang kita benar-benar terpisah dari hal-hal yang menggoda. And then resolute prayer, berdoa, that means standing and psalmodizing. Lalu kita setelah total detachment, kita psalmodizing, bermazmur, and then unblocking labor of the heart. Ini adalah usaha hati kita yang tidak pernah putus. And then sit down to pray in stillness. Lalu duduk lagi dan berdoa di dalam keheningan. Nah, ini Gregory of Nyssa mengajarkan kita bagaimana bahwa the watchman itu akan bertumbuh kalau kita stand up and pray, sit down again, and then pray again. Jadi berdiri dan berdoa, duduk dan berdoa. Ya, we should repeat, terus diulangi. Ya, kita bisa ikut bermazmur ataupun mengikuti jam-jam doa sembahyang seperti menjadi satu tradisi ya, mulai dari perjanjian lama yang diwarisi kepada gereja, para rasul dan sebagainya. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 dan seterusnya. Dan kita bisa berlatih sehingga kita bisa memaintain and then jadi 3 hal di sini yang penting ya. Yang pertama adalah total detachment, and then standing and psalmodizing, and sitting down to pray in stillness. Ya, kata John Climacus. Nah, ini dikutip oleh Gregory dari Sinai. And then Gregory of Sinai mengatakan lagi, since our soul is a single entity possessing many powers, it utilizes as an organ the body that by nature live in conjunction with it. Ya, nah karena jiwa kita itu adalah satu single entity yang memiliki banyak power, kuasa, maka hati kita, jiwa kita itu akan menggerakkan atau seperti fungsi seperti organ, ya, yaitu tubuh, di mana kita akan hidup bersama dengan jiwa itu. Tapi the power of the soul, ya, kuasa dari power dari soul itu yang kita sebut sebagai intellect akan menguasai hati kita, tubuh kita. Tapi kalau itu tidak normal karena dosa, maka intellect kita itu
tidak bisa berfungsi normal, akhirnya dikuasai oleh nafsu, oleh keinginan daging, keinginan tubuh. Ya, tapi kata Gregor Sinai, intelek itu yang harus menguasai tubuh kita. So, bagaimana our intellect itu menguasai tubuh kita? Tidak ada cara lain adalah bagaimana kita terus menyucikan hati itu. Hati itu harus lulus over the whole human organism. Yeah. And then the grace takes possessions of the pleasure of the heart. It reigns over all men's thought and member. For the intellect and all the thought of the soul are located there. Kata dia mengutip dari Macarius the Great. Ya, sehingga bagaimana intelek, kuasa, kekuatan dari jiwa itu control our passions, our body, itu kemurnian hati yang terus disucikan itu, itulah yang menjadi penting. Because di mana intelek kita berada, di situ hati kita. Artinya intelek itu located in the heart. So our heart kalau tempatnya itu kotor, maka inteleknya juga akan kotor. So that's why our heart is therefore the shrine of the intelligence and the chief intellectual organ of the body. Dia katakan di sini. When therefore we strive to scrutinize and to amend our intelligence through rigorous watchfulness, how could we do if we did not call it our intellect? Outwardly disperse through the senses and bring it back within ourselves, back to the heart itself, the shrine of the heart. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Gregory Palamas. Ya, so it's very important that kita menjaga hati itu, ya, sehingga sensis kita itu bisa dijaga. Okay. Sehingga apa yang masuk itu bisa disaring oleh hati itu sendiri. And then it is that we must look to see whether grace has inscribed the law of the spirit, where in the ruling organ, in the throne of grace, where the intellect and all the thought of the soul resides. That is to say, in the heart. Ya, so jadi di dalam hati itu ada Allah, ada anugerah Allah, ada intelek, ada semua pikiran, ya, dari sensus itu masuk. So the heart is the tempat kumpulnya antara terang dan gelap. The throne of grace and the logis mind. Yeah. And then how to achieve the throne of grace itu adalah bagaimana kita punya self attentiveness, stillness, ya, to bring the intellect. Jadi bagaimana intelek itulah yang menentukan di dalam hati apakah memilih Allah, memilih throne of grace tadi, anugerahnya, tahta kemuliaan, tahta anugerahnya, atau kita akan memilih pikiran-pikiran yang jahat. Nah, untuk memilih itu yang tepat, yang benar, kita harus membawa intelek itu kembali, ya, dengan self-attentiveness and stillness, berjaga-jaga dan berdoa di dalam keheningan. Nah, inilah yang akan membuat kita menguasai intelek, menguasai hati, dan pada akhirnya menguasai tubuh dan segala keinginan daging tadi. Nah, ini kata Gregory Palamas, ya. Oke, I think sampai di sini apa yang bisa saya jelaskan, ya, beberapa kutipan-kutipan penting di dalam spiritualitas Filokalia, khususnya bagaimana kita menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati berarti kita menjaga kesuciannya dengan berjaga-jaga, dengan berdoa, sehingga intelek itu bisa berfungsi secara natural, yaitu menyaring hal-hal yang jahat dan memilih, bersekutu, menangkap terang ilahi itu, anugerah itu,
untuk memberikan the power of the soul, memberikan kekuatan bagi jiwa, sehingga melalui kekuatan itu, melalui terang itu, and then our intellect itu bisa mengorganize, memberikan kuasanya untuk pada level emosi, desire, kehendak, kekuatan untuk mengerjakan eh, apa yang menjadi kehendak ilahi atau perintah-perintah Kristus. Nah, jadi kalau kita bisa memenangkan hati, memenangkan intelek itu, berarti kita bisa memenangkan anugerah itu, dan dari situlah kita menjalani satu proses purification, hati kita akan semakin murni, ya. Tetapi kalau intelek kita gagal, maka intelek itu akan dikuasai oleh hawa nafsu, dan akhirnya kegelapan perbuatan dosa yang akan timbul. Dan itu akan mencemarkan hati itu sendiri. So that's why it's very important that kita, seperti kata nasihat tadi dari John P. Marcus, ya, we stand, we sit, and kita berdiri, kita duduk, kita bekerja. Don't forget, jangan lupa untuk menjaga hati itu dengan attentiveness, kata Saint Simeon, ya, atau tadi John P. Marcus, attentiveness, praying, psalmodizing, ya, mengucapkan mazmur, and then Jesus prayer, reading the Bible, dan sebagainya. Itu adalah latihan-latihan untuk menjaga kemurnian hati. Dengan kata lain, menangkap intelek kita untuk memberikan kuasa bagi jiwa dan tubuh untuk melakukan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan ketaatan itu. Maka kalau kita bisa taat, itu sebetulnya adalah satu kebajikan yang dihasilkan dari kerja intelek kita yang sungguh-sungguh sudah dimenangkan oleh Allah. Thank you semuanya sudah menonton. Kiranya ini memberikan hal-hal, memberkati kita, dan kita bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan sepanjang hari ini, yaitu terus berdoa dan memuliakan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you semua. Goodbye.